Baik, kita mulai kegiatan kuliah kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kuliah kita di mata kuliah statistika. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita mengadakan diskusi dalam perkuliahan hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, berhubung ini masih suasana Lebaran, kalau kemarin saya hanya via WA, maka pada hari ini saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita atau ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari eh, mulai pada bagian data, ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya itu kan kita banyak ke arah apa namanya parsial, ya, artinya bagian dari pengembangan produk penelitian, ya, dari validasi ahli, kemudian kesepakatan para ahli, kemudian sampai dengan kepraktisan. Nah, pada hari ini kita akan, dan seterusnya mungkin ya, kita akan banyak membahas bagaimana data itu akan kita olah, khususnya data pretest dan data post-test di situ. Nah, untuk hari ini kita fokuskan pada statistika deskriptif. Jadi statistika yang fungsinya tentunya adalah untuk mendeskripsikan data, ya. Nah, data di sini dalam konteks penelitian kita, ya, itu adalah data dari implementasi perangkat pembelajaran di kelas, data pretest dan data post-test di situ. Jadi nanti larinya bagaimana kita menyajikan nilai rata-rata, simpangan baku, nilai maksimal, minimal, variansi, dan seterusnya. Sampai dengan menyajikan dalam bentuk grafik. Cuma hari ini kita fokuskan pada penggunaan aplikasi SPSS-nya seperti apa. Nanti mungkin pekan depan kita akan sajikan atau kita sampaikan atau kita pelajari bagaimana penggunaan Excel untuk mengolah data. Ya. Nah, sekilas, ya, di dalam statistika deskriptif itu yang akan dipelajari biasanya adalah ukuran tengah. Ya, nanti ada min, rata-rata, ada median, ada modus. Ya. Kemudian ada distribusi apakah skewness, kemudian kurtosis terkait dengan kemiringan, kemudian keruncingan data, itu. Kemudian variasi, ada range, ada interquartile range, ya, ada variasi, ada standar deviasi. Kemudian terakhir adalah data-data penting itu akan kita sajikan dalam bentuk grafik. Ya, kalau yang seperti rata-rata dan seterusnya, kalau dalam pengolahan data biasanya hanya menggunakan tabel. Nah, dalam hal ini kalau disajikan dalam visualisasi, ya itu akan lebih membantu para pembaca. Sehingga di dalam penyajian data, khusus data pretest, post-test, kemudian dimensi dari pretest post-test, selain disajikan dalam bentuk tabel, maka indikator yang penting itu kita sajikan juga dalam bentuk grafik, apakah histogram, apakah pie chart, ya, atau pie plot, ya. Jadi ada diagram batang, ada diagram lingkaran.
Kalau diagram lingkaran ini biasanya untuk mengetahui prosentase. Tapi kalau yang histogram atau diagram batang atau bar, ya itu biasanya untuk mengetahui perbandingan. Misalkan perbandingan pretest, post-test, kelas eksperimen, kelas kontrol, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas kilas. Ya. Jadi, lingkup statistika deskriptif itu adalah kaitannya dengan pengumpulan data. Ya, datanya dikumpulkan, itu kan datanya mentah. Ya, misalkan data pretest siswa satu, skornya berapa, skor ini didapat dari skor apa saja, nomor satu, 2, 3, dan seterusnya. Ini kan mentah. Ya, ada 30 siswa kelas eksperimen, 30 siswa kelas kontrol. Nah, ini adalah kaitannya dengan data yang terkumpul. Nah, kemudian data itu akan kita kelompokkan. Ya, misalkan ada siswa yang apa namanya dalam bentuk interval. Siapa saja atau ada berapa jumlah siswa yang nilainya rentang 10 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40 dan seterusnya. Atau kita ingin mengelompokkan misalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah C4 skornya berapa, C5 skornya berapa, C6 skornya berapa. Maksudnya rata-rata ya. Nah, ini artinya kita kelompokkan. Bahkan kita bisa mengelompokkan berdasarkan apa? Lebih lebih dalam lagi sesuaikan dengan responden kita atau sampel kita. Mungkin ada yang laki-laki, perempuan, kita bandingkan juga ya. Kalau di konteks pendidikan ya selain dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, kita bisa juga menambahkan informasi jenis kelamin. Ya, jangan-jangan itu jenis kelamin itu memberikan kontribusi perbedaan nilai post-test atau nilai pretest. Nah, di situ. Kemudian penyajian data, jelas. Data mentah itu mungkin sangat banyak sekali, maka kita akan sajikan dalam bentuk ringkasan. Sehingga nanti di dalam statistika deskriptif itu ya larinya adalah bagaimana data mentah itu kita sajikan dalam bentuk ringkas. Sehingga orang melihat sekilas langsung tahu, oh ternyata rata-rata sekian. Oh ternyata rata-rata post-test kelas eksperimen itu lebih bagus daripada nilai post-testnya kelas kontrol. Nah, di situ. Kemudian perhitungan ukuran statistik. Ya, artinya itu ini maksudnya. Ukuran statistik itu adalah ukuran yang dimiliki oleh sampel. Rata-rata statistik itu artinya rata-rata sampel. Ya. Kemudian nilai maksimal statistik artinya nilai nilai maksimal dari sampel penelitian. Ya, dari nanti teman-teman harus bisa membedakan antara istilah statistik dengan parameter. Jadi kalau ada embel-embel statistik itu sebenarnya datanya didapat dari sampel. Rata-rata statistik, ya, standar deviasi statistik, ya, kemudian nilai maksimal statistik, minimal statistik, dan seterusnya itu berarti data yang didapat dari sampel. Tapi kalau rata-rata parameter, nah, kemudian deviasi parameter, kemudian nilai maksimal parameternya. Nah, ini artinya datanya itu didapat dari populasi. Gitu. Kemudian dari situ, dari data yang sudah kita sajikan, kita bisa menginterpretasikan dalam bentuk kalimat. Oh, ternyata dari dimensi keterampilan berpikir tingkat tinggi, dari C4, C5, C6, yang paling tinggi itu ada di C5 misalkan. Wah, itu kita bahasakan. Artinya ada unsur interpretasi data. Dari data mentah, kita coba kelompokkan, kita sajikan, kemudian kita mendapatkan ringkasan, kemudian kita sajikan dalam bentuk yang lain, ada grafik dan seterusnya, kita bisa memberikan interpretasi. Itu. Nah, kemudian yang paling penting juga, teman-teman harus memahami istilah ini, variabel, ya, data. Ya. Jadi di sini teman-teman, data itu umumnya terkelompokkan menjadi 4. Apakah data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Ya. Yang data nominal itu data tidak punya nilai sebenarnya, cuma membedakan. Misalkan gini, oke, ada sponsor sedikit tadi.
Jadi misalkan data nominal itu, yaitu kita akan memberikan keterangan misalkan ya. Jadi satu itu misalkan eksperimen, kelas eksperimen. Kemudian dua itu kelas kontrol. Nah, di situ. Jadi angka satu dan dua itu ya nggak bisa dijumlahkan, hanya bisa membedakan di situ. Atau mungkin satu laki-laki, dua perempuan ya juga boleh. Satu Islam, dua Kristen, tiga Hindu, dan seterusnya. Jadi hanya untuk membedakan. Nah, data ordinal itu data yang mempunyai nilai, yang mempunyai ranking. Ya, jadi ranking itu misalkan gini. Satu adalah sangat tidak setuju, ya. Dua itu adalah tidak setuju. Kemudian tiga adalah setuju dan empat adalah sangat setuju, ya. Kemudian kalau yang interval sama rasio itu hampir sama, ya. Cuma kalau interval itu ya mempunyai interval nilai bawah sampai nilai atas. Kalau rasio itu dia mempunyai nilai nol mutlak. Ya, misalkan kita ingin membandingkan masa bumi dengan masa matahari. Nah, maka ketemu bisa dibandingkan rasionya. Rasionya kecil banget, 0, sekian. Nah, tetapi kalau interval itu tidak bisa dibandingkan secara mutlak antara kelompok satu di sekolah X dengan kelompok 2 di sekolah Y. Tidak bisa. Ya, kita nggak bisa menjustifikasi nilai post-test yang kurang baik atau rendah itu sama dengan nilai kemampuannya nol. Nah, nggak bisa. Itu biasanya kita untuk data post-test itu ranahnya adalah di skala ordinal. Soal interval ya, interval dan ordinal ya. Tapi ordinal ini bisa kita rubah sedikit sehingga endingnya adalah skala interval. Atau dalam SPSS itu adalah skala scale. Nah, di situ. Nah, kemudian yang paling sering ditayangkan atau disajikan dalam statistika deskriptif itu adalah mean, jelas, median, nilai tengah, modus data paling sering muncul di situ. Selain itu ada range, jangkauan, nilai tertinggi dengan nilai terendah, simpangan rata-rata, deviasi, variansi, ya. Kemudian ada juga simpangan baku, ya. Ini adalah nanti kita nggak ngitung manual, tetapi kita menggunakan aplikasi, ya. Karena nanti teman-teman di dalam tesisnya itu endingnya di dalam pengolahan data itu full menggunakan aplikasi. Tetapi harus paham secara maknanya apa itu harus bisa dipahami. Nah, kemudian nanti juga ada istilah beberapa di sini ya, ada distribusi frekuensi tunggal, ada distribusi frekuensi kelompok, mungkin nanti pekan depan ya, ada distribusi frekuensi relatif, kumulatif. Nah, ini nanti insya Allah pekan depan akan kita pelajari. Nah, ketika sudah paham beberapa istilah di dalam statistika deskriptif yang fungsinya untuk mendeskripsikan tanpa untuk menyimpulkan, ya, tidak menyimpulkan ada tidaknya perbedaan, enggak, cuma mendeskripsikan data saja. Nah, itu nanti akan kita sajikan dalam bentuk tabel, ya, ada bentuk di apa diagram atau grafik di situ. Nah, nah kemudian di sini teman-teman sekalian, aplikasi hari ini adalah fokus penggunaan SPSS. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Nanti saya demonstrasikan. Kita menggunakan data yang ini yang sudah saya share, data pretest, post-test, kemudian post-testnya ini, ya, post-testnya itu keterampilan berpikir kreatif intinya. Jadi pretest, post-test itu dimensi yang diukur itu adalah keterampilan berpikir kreatif. Nah, kreatif itu rata-ratanya di sini ya, ini rata-rata, ini juga sama ya, ini rata-rata pretest, kelas kontrol, post-testnya sekian, eksperimen pretestnya ini, post-testnya sekian. Ya, jadi ini yang kita fokuskan adalah pada data post-test. Ya, post-testnya ini akan kita demonstrasikan. Nah, setiap nilai post-test atau pretest dari keterampilan berpikir
Kreatif itu disusun dari kemampuan fluency, flexibility, originality, dan elaborasi. Ya, di rata-rata sekian. Jadi intinya beginilah ya. Intinya misalkan soalnya ada 10 atau mungkin ada 4 ya nggak apa ya. Ini kan atau ada 5. Urean semua ini kan keterampilan berpikir kreatif itu kan harus urean. Nah, nomor satu dia skornya berapa dibagi skor maksimal kali 100 nilainya sekian. Nomor dua paling gampang ada 4 soal lah untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi misalkan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, kemudian rata-rata. Ya. Nah, nomor satu itu skor maksimal kita buat sama semua maksimal adalah 5. Ya. Kemudian siswa satu, siswa dua, siswa satu itu ini betulnya adalah 3. Maka 3 bagi 5 dikali dengan 100. Nilainya sekian. Ya. Kemudian nomor 2 ternyata betulnya 4. 4 bagi dengan 5 kali dengan 100. Nah, seperti ini. Ini sorry ini harus ada sama dengannya untuk sel ya. Nah, dan seterusnya sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Nah, ini kan data yang lain ya. Jadi soal nggak cuma 4, tapi ada soal apa namanya bentuknya mungkin urean urean, kemudian ada soal jawaban singkat, ada soal pilihan ganda sehingga apa namanya mendapatkan diskor per dimensi, fluensinya skor responden satu sekian, fleksibilitinya sekian sekian sekian. Nah, di situ. Nah, kemudian nanti dari sini akan kita apa namanya kelompokkan lagi ya untuk menjadikan grafik ya. Ini kan data data awal yang akan kita praktekkan adalah data post test, kelas kontrol, eksperimen, kelas post testnya. Nah, kemudian kita akan masuk di bagian apa namanya di sini teman-teman ya di apa namanya di SPSS kita. Kita langkah pertama adalah seperti biasa ke variable view. Ya, variable view ini kita isikan variabel apa atau nama yang akan kita kita akan analisis. Jadi langkah pertama dalam SPS itu pasti deklarasi variabel dulu. Di sini misalkan kita tuliskan yang pertama adalah data post test. Post test. Ingat di dalam SPSS itu tidak bisa spasi dan juga tidak bisa tanda kurang ya. Jadi diganti dengan underscore. Nah, di sini adalah untuk menunjukkan kelas kontrol kita berikan kode C seperti ini ya. Kemudian ke enter lagi, ini juga sama post test. Yang sini adalah kelas eksperimen kode E. Nah, nah, di sini teman-teman harus paham, ya. Ini jenisnya numerik, artinya data yang defaultnya adalah numerik ini bisa diubah, cuma ini belum kita ubah dulu, ya. Nah, kemudian desimal, kalau dia memang desimal 2, ya. Tapi di sini yang akan kita ganti karena ini adalah datanya skala, maka di sini kita pilih scale. Nah, scale sini. Kemudian kita kembali ke bagian sini, ya. Nah, di sini ya sudah muncul variabelnya. Kita masukkan data yang ada di Excel atau data rekapan. Jadi, dalam mengolah data itu yang lama itu bukan menyelesaikan di aplikasi. Yang lama itu adalah menginput, merekap data. Ya, ini kita masukkan, misalkan data kontrolnya sini, ya kita ambil post testnya. Nanti teman-teman sesuaikan ya. Kalau Excelnya desimalnya titik maka titik, ya. Kalau koma ya koma, cuma kalau di SPSS dia defaultnya adalah desimal itu tandanya titik. Kita copy, enggak kita paste di sini. Nah, di sini ya. Jadi dipastikan kalau bilangannya adalah ada 2 digit di belakang koma, maka di variable view-nya desimalnya 2. Nanti kalau kita ubah jadi gini, kita kurangi ya, kita nol nanti ini juga berubah. Nah, dia akan menggunakan aturan pembulatan. Tapi ini biar lebih teliti, maka kita berikan desimalnya 2. Kemudian post test kita ambil di sini. Jadi untuk penelitian itu jumlah kelas itu nggak harus sama ya. Kelas eksperimen mungkin 25, kelas kontrolnya ada 25, 24 ya nggak apa-apa ya.
Kita masukkan di sini kelas eksperimennya. Nah, ini akan kita olah. Ya, kita akan mendapatkan statistik deskriptifnya bagaimana. Langkah pertama adalah nanti di panduan sudah ada ya, teman-teman sekalian. Ya, cuma ini saya demonstrasikan secara sekilas. Ya, jadi lingkup deskriptif itu tinggal pilih ini, analis kemudian deskriptif. Ya, di sini banyak pilihan. Tapi yang saya demonstrasikan yang sifatnya mendasar, di sini adalah kita pilih deskriptif. Nah, variabel apa yang akan kita olah? Nah, kita tinggal masukkan. Ya, kita bisa tekan tombol kontrol, kemudian ini diklik biar tidak satu-satu ya, sehingga kalau langsung masuk semua. Ya, tapi kalau kita tekannya ini saja, maka yang satu-satu masukkan. Nah, di sini biar langsung sekaligus kita kontrol, kemudian diklik semuanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah teman-teman klik ini option. Ya. Di sini adalah beberapa yang akan kita sajikan atau kita keluarkan dari hasil analisis. Misalkan kita biasanya sum itu jarang ya. Variansi kita keluarkan, ring kita keluarkan, ya. Skewness kita keluarkan, kurtosis kita keluarkan, ya. Ini juga kita keluarkan ya boleh, ya. Jadi ini adalah lingkup statistik deskriptif. Kalau ini cuma display, ya. Display. Jadi kalau alfabetik berarti dia akan diurutkan berdasarkan alfabetik datanya. Ini tidak usah. Kita continue, ya. Kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul hasil analisis di layar satunya. Nah, ini kan. Ini adalah hasil outputnya. Ya, jadi kelas post test kelas C jumlah sampelnya 30, eksperimen jumlahnya 31. Ya, range-nya artinya ring itu adalah nilai tertinggi kurangi nilai terendahnya. Di kelas kontrol itu 10, sekian. Eksperimen sekian. Ya, minimal maksimal di sini semua. Ya. Nah, bisa diikuti ya, teman-teman ya, gampang ya. Nah, kemudian saya tunjukkan lagi ya selain aspek yang tadi ini ya, ada output skewness dan kurtosis. Itu apa maksudnya ya? Maka di sini teman-teman, skewness itu adalah ukuran kemencengan. Seperti ini mau menceng sebelah kanan ya atau menceng sebelah kiri. Kalau dia mencengnya kayak gini, artinya itu rata-rata di bagian sini, rata-rata di sini, medianya sini, modusnya sini. Mode itu modus ya. Nah, ini jelas ini tidak tidak normal ya. Kalau yang sini, kalau dia nilainya merapat, rata-rata, median, modus, itu artinya datanya itu cenderung mempunyai distribusi normal. Yang sini miring ke kiri itu berarti modus diikuti median diikuti min. Ya, artinya dia arahnya ke positif. Ya, maksudnya di sini dia adalah sisi rata-rata sebelah kanan. Ini rata-rata sebelah kiri. Ini harapannya adalah ini. Ya, meskipun ya nggak harus plek banget, tetapi setidaknya mendekati. Nah, nanti ada patokannya. Nah, kemudian kalau yang kaitannya dengan keruncingan kurtosis, ya ini ya, kurtosis itu adalah kaitannya dengan ketajaman atau puncak seperti ini. Ada leptokurtik itu datanya meruncing, ya, meruncing. Kemudian menengah, medium, ya, mesokortik. Ada platikurtik itu yang agak tumpul. Nah, di sini. Nah, dalam penelitian itu harapannya seperti ini. Nilainya adalah -1 sampai dengan +1 itu cukup normal, ya. Ini harapannya ya. Sehingga kalau kita lihat teman-teman ya, untuk patokan kenormalan ya. Jadi skewness sama kurtosis itu sama-sama mendekati nol ya. Nah, kita cek di sini teman-teman. Ini kan nilainya sekian ya, negatif 0,5, negatif 0,6 kan mendekati apa namanya mendekati nol lah ya, mendekati nol atau dia masuk dalam kategori yang sini -1 sama dengan +1. Artinya data yang
didapat itu ya data yang bagus. Ya. Nah, nanti bagaimana kalau datanya nggak gitu bagus? Maka teman-teman ya gunakan purposive sampling, artinya data kita ambil sesuai dengan yang memenuhi prasyarat di situ. Jadi semua data itu tidak harus kita pakai semua. Nah, sehingga setiap pengambilan data itu kita akan terbantu kalau jumlah kelasnya agak besar. Nah, misalkan jumlah kelasnya 36. Wah, 36 ternyata dari 36 itu agar normal itu harus saya buang 9. Nah, sehingga masih ada 26 siswa masih masih bisa ya karena di dalam referensi itu minimal 20. Ya, referensi itu minimal 20 siswa itu bisa digunakan untuk mengolah data. Bahkan ada beberapa tertentu paling tidak 15. Nah, di situ. Tapi kalau jumlah kelasnya per kelas itu kok sudah 20, nah ini mepet banget di situ. Nah, nah, berikutnya adalah kita analisis kembali yaitu dari aspek frekuensi. Nah, kita akan lihat kembali ke SPSS-nya sini ya. Analisis lagi, kemudian deskriptif kita pilih frekuensi ya. Nah, kemudian kalau frekuensinya jelas ya, kita ingin mengetahui jumlah ya frekuensi itu kan berarti jumlah data. Kita blok, kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita klik tombol ini ya, statistik. Nah, di sini kita bisa mencentang kuartil itu ada kuartil satu, itu kan ada kuartil 2, kuartil 3, itu kan. Ada cut point misalkan ini biasa bagi 10 ya, nanti biar muncul persentilnya itu kan. Nanti kemudian di sini adalah central tendency kita centang, mean, median, modus. Ini sam mau ditampilkan juga boleh ya. Yang bawah juga sama, ini sama masih dikeluarkan semua boleh ya. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma ini kita menyajikan dalam bentuk yang lain. Kita continue di sini. Nah, kemudian kalau kita tambah lagi yang kolom chart ini ya, kita cek misalkan ini kita sajikan dalam bentuk histogram misalkan. Ya, kita tambahkan ini ya, boleh misalkan. Kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah, sudah mulai proses ini, running ini ya. Nah, yang tadi bentuknya kayak gini tampilannya, sekarang bentuknya lebih rapi. Artinya datanya itu agak ke apa namanya disajikan dalam bentuk kolom. Ya, lebih enak kan? Rata-rata sekian, median, modus, deviasi, ya. Kemudian skewness-nya, kurtosisnya, minimal maksimal, persentilnya. Nah, ini apakah semua dipakai? Tidak, ya. Sesuaikan kebutuhan saja. Biasanya yang dipakai itu ya min, kemudian N jumlah yang dianalisis, ya, kemudian median, modus, deviasi, skewness, kurtosis, minimal, maksimal itu yang disajikan. Persentil untuk apa? Ya ini enggak, kalau dalam konteks penelitian jarang dipakai ya, tetapi kalau dalam konteks pembelajaran itu kadang kita diminta untuk menganalisis biar tahu data persentil 10 itu nilainya berapa. Gitu. Nah, kemudian ini bisa juga menjadi frekuensinya nilai sekian 3,6 itu jumlahnya satu ya. Di persentase ada 3,2 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini ini juga jarang ini ya, ini jarang dipakai di dalam konteks analisis data. Nah, histogramnya begini. Nah, ya kan bentuknya kan normal itu kan. Nah, di sini. Ya, jadi dia mempunyai kerapatan. Di sini juga sama. Nah, artinya meskipun ya sekilas kan nggak normal-normal banget, tetapi ini kalau kita lihat dengan pola seperti ini, dia mempunyai distribusi yang sifatnya normal. Ya, persis dengan yang tadi kita apa namanya sajikan dari yang atas ya, skewness-nya sama kurtosisnya sudah berada di antara -1 sampai +1 itu datanya cenderung normal atau diterima dalam konteks penelitian di situ. Nah, oke, sampai sini bisa diikuti atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Izin Pak bertanya, Ye, monggo Bu Indah. eh, untuk mengubah dari tadi yang di Excel ke SPSS, saya nyoba itu komanya jadi apa ya Pak? Ada di belakang angka di belakang apa? Dua angka di belakang koma. Nah, untuk Ya, menghilangkan harus manual satu-satu nih. Ada cara yang lebih
mudahnya Pak supaya nggak Misalkan satu-satu. gini, memang ada settingannya, saya lupa. Ini saya ada sesuaikan. Misalkan gini, kepepet banget ya, teman-teman semua. Saya ingin mengubah ini yang awalnya adalah, misalkan koma ini kan, sekarang ini ubahnya koma. Bisa dengan notepad. Yang dulu sudah saya pernah ajarkan itu kan, cara mengubah. Nah, atau pakai Word juga boleh ya. Jadi seperti ini kebalikan ya Ibu Indah ya. Ini saya mengubah titik ke koma itu kan. Kalau Bu Indah kan dari koma ke titik ya. Nah, ini cukup edit, kemudian replace, ya. Kita ubah, ini kita ganti titik, ini ganti koma. Nah, kemudian replace all, sudah berubah, gitu kan? Nah, ini. Kemudian saya ingin ubah lagi dari koma ke titik, sama edit di sini. Kalau kita ganti koma, ini jadi titik, karena di SPSS itu defaultnya datanya bentuknya desimalnya itu pakai tanda titik. Replace all. Nah, sudah ini kan, kemudian kita blok lagi, ya, kita taruh di Excel lagi. Misalkan saya taruh di sini, nah sudah. Bisa ya, pindah ya. Iya Pak, terima kasih. Nah, tapi kalau mau Word juga bisa. Jadi kalau Word itu misalkan gini, ya, saya copy lagi Word, saya buka Microsoft Word, sama intinya adalah replace all. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ini bisa muncul tabelnya. Kalau Notepad itu nggak bisa. Nah, ini kan sama ini kita ambil yang bagian editing mungkin ya replace. Nah, di sini kita ganti ini titik jadi ke koma. Kemudian replace all. Nah, sudah berubah semua. Ya. Kemudian saya ganti dari koma menjadi titik. Nah, replace all. Nah, Nah, sudah ini ya, sudah berubah jadi titik dan koma sesuai kebutuhan. Ya, jadi intinya gunakan editing replace. Ini sangat membantu kita. Itu. Oke, ini tambahan ya. Ada lagi Bapak Ibu atau Ibu-ibu semua ya. Ini mahasiswa Ibu-ibu semua nih. Saya lupa. Ada Izin yang mau tanya Pak, ditanyakan dulu? saya Pak, Ya, Bu Kurnia. saya mau tanya tadi kan jumlah kelasnya itu isinya nggak sama gitu. Kalau Mm-mm. jumlah kelas isinya nggak samanya itu selisihnya banyak, misal lebih dari 3 gitu, gimana Pak? Apa pengaruh Kalau atau bagaimana? kalau selisih 3 sampai 5 itu masih dimaklumi lah ya. Masih aman. Tapi Mas, kalau yang ekstrim misalnya gini, eksperimen jumlahnya 36, kontrolnya jumlahnya 20. Nah, ini kan ekstrim itu kan. Tapi kalau itu, kalau ekstrim itu harapannya nggak seperti itu. Mungkin nanti dalam prakteknya anulah, diupayakan agak imbang. Ya, 30 dengan 29, 30 dengan 28 itu masih mending. Ya. Tapi jangan sampai jeglek banget. Ya, nanti jadi muncul pertanyaan, kenapa kok kelas satunya jumlahnya 20, yang kelas kontrol, eksperimennya kok jumlahnya 36. Nah, ini nanti gimana jawabannya? Nah, kan kita harus menyiapkan klarifikasinya, alasannya apa di situ. Meskipun secara statistik itu boleh. Nanti tunjukkan referensinya, saya sudah menggunakan buku ini. Nah, cuma alasannya kenapa kok 36 sama 20 ini kok tidak, kenapa kok tidak dibuat agak imbang? Ini kan jeglek banget gitu kan. Nah, kalau cuma selisih 3 sampai 4 itu masih, selisih sampai 5 masih mending lah ya. Tapi kalau selisih sampai di atas 5 itu nanti timbul pertanyaan itu. Tapi yang jelas diupayakan sekelas itu ya 20 minimal. Itu kepepet banget nanti 15, tapi harus harus siap-siap pertanyaan. Nanti ada pasti penguji itu bertanya, kenapa kelasnya kok 15? Apakah memenuhi syarat untuk uji statistik? Nah, harus siap-siap, harus punya rujukan. Nah, kalau ini kebetulan kelas saya kelasnya kecil, kenapa? Karena di Kalimantan misalkan. Biasanya kan gitu. Jumlah siswanya sedikit karena motivasi belajar juga masih berbeda dengan di Jawa atau di kota besar. Nah, ini kan eh,
jawaban seperti ini mungkin secara sosial itu diterima, tetapi dalam statistik ini nggak menguatkan jawaban. Harus punya buku, harus saya sudah merujuk pada bukunya multivariat punyanya Hare misalkan. Halaman sekian itu menyatakan jumlah referensi memang 20, tapi saya menemukan artikel lain terkait dengan sampel dalam penelitian itu 15 itu sudah bisa digunakan sebagai acuan. Nah, itu nanti itu jawaban akademiknya begitu ya. Tuh. Gitu ya Bu Kurnia ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian kalau kita ingin ngubah lagi bentuk yang lain, tabel grafiknya itu kan. Nah, ini juga sama frekuensi lagi. Kita ambil chartnya ini kita pilih lagi formatnya misalkan bar. Nah, kita continue. Ini kan bermain tampilan. Nah, ini sudah running. Nah, proses lagi sama. Nah, bentuknya gini. Ya. Nah, jadi tergantung dengan kebutuhan. Nah, ini belum arahnya adalah belum menyajikan grafik yang pretest post-test membandingkan enggak. Cuma melihat pola data dari masing-masing kelas di situ. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Bu semua. Setelah kita bisa mengolah data secara deskriptif, maka berikutnya adalah kita ingin mengolah atau menyajikan dalam bentuk grafik yang lain. Misalkan grafik KKM ya. Kan biasanya kan kita melihat persentase, berapa sih persentase siswa kita yang lolos KKM sama yang tidak. Nah, kita contohkan lagi, kita tuliskan KKM di sini ya. KKM kelas kontrol, kemudian KKM kelas eksperimen. Sini. Nah, kemudian di bagian value ini kita isikan. Ya, kita isikan. Nah, di sini akan untuk memberikan ibaratnya itu kan di dalam KKM itu kan siswa dikelompokkan lulus sama tidak lulus atau remedi. Ya. Maka saya gunakan nilai satu, ini artinya datanya data nominal. Value satu itu adalah lulus. Ya. Kita add di sini. Ya. Kemudian tambah lagi dua. Itu adalah bahasa kita remedi. Nah, remedi. Kemudian kalau sudah ini kita oke. Nah, sudah muncul di sini apa namanya? Keterangan ya. Satu adalah lulus, dua adalah remedi. Yang kelas eksperimen juga sama ya. Satu adalah lulus, kita add, dua adalah remedi. Nah, sorry ini belum nih. Nah, satu lulus kemudian dua remedi. Kita masukkan. Nah, di sini kita oke. Nah, sudah ini jadi kalau kita masukkan nanti ini kita nah, ini masih kosongan. Nanti kita isikan sendiri. Kita kan punya dasar ya. Misalkan saya contohkan adalah untuk yang sorry ini satu kok KKN. Ini adalah KKM ya. KKM. Nah, KKM-nya kita sepakati dalam konteks demo-demo ini adalah minimal 65. Ya, di bawah 65 dia kategori remedi. Jadi ini 69 kelas kontrol, maka dia kategori lulus satu. Ini juga satu. Nah, biar lebih rapi, teman-teman, ini kan cuma datanya satu dan dua, tidak butuh desimal, maka ini kita nggak usah pakai desimal. Ini juga sama. Nah, jadi satu ini satu juga ini nggak lulus, ya nggak usah pakai pembulatan. Pokoknya di bawah 65 itu siswa dianggap dia remedi. Ya, ini lulus, 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 ya, lulus. Yang sini tidak lulus, tidak lulus, lulus. Nah, lulus, lulus, kita langsung, kalau pakai fungsi if mungkin langsung ketemu ya, langsung beres. Tapi ini manual nggak apa.
Nah, sampai sini ya. Nanti yang kelas kelas E ini kan jelas semua lulus semua ya, jadi kita nggak usah. Nah, nah, bagaimana kita menyajikan dalam bentuk grafik? Ya, jadi di SPSS itu sudah ada menu Grab ya. Tapi mungkin untuk latihan bisa juga kita isikan semua aja. Ini kan kelas eksperimen ya, sekilas itu sudah lulus semua ya. Nah, ini kita isikan semua aja. Isinya adalah satu semua. Nah, ini sudah kita isi. Nah, karena kita sudah memberikan nilai value, maka kita bisa ngubah di sini. Nah, jadi sudah muncul nilai satu itu maksudnya apa, dua itu maksudnya apa, sudah bisa kita panggil. Ya, karena satu tadi nilainya adalah lulus, dua itu adalah remedi. Nah, kemudian kita ingin mengembangkan atau menyajikan lulus berapa persen, tidak lulus atau remedi berapa persen. Maka kita gunakan grab sini. Kemudian yang sudah jadi adalah legasi dialog. Kita pilih dia legasi dialog, kemudian kita pilih pi karena dia grafik yang fungsinya prosentase itu adalah diagram lingkaran. Satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Nah, seperti ini kita dari grup case ya, ini biarkan saja. Pilih atau pilih paling yang atas ini, kemudian define. Nah, kemudian di sini karena dia prosentase, maka end of cases-nya jangan dicentang. Kita pilih yang prosentase. Nah, di sini ya. Prosentase yang dipilih, kemudian kita masukkan yang akan kita sajikan adalah sini ya, KKM ya. KKM kelas kontrol dimasukkan di bagian define slashes by, masukkan sini. Nah, nah, kemudian kita bisa mengisi title-nya kalau dibutuhkan. Nah, ini title-nya apa? Misalkan prosentase, prosen, prosentase siswa lulus, lulus versus remedi. Nah, remedi kelas kontrol. Nah, kemudian kita continue. Nah, kalau sudah kita klik OK ya, di sini di bagian bawah sini ada OK, kita klik maka akan muncul outputnya. Nah, di sini sudah muncul grafiknya ya. Tapi ini belum punya nilai, belum punya legendnya, maka kita apa namanya? Klik dua kali ya. Klik dua kali grafiknya. Nah, maka muncul seperti ini ya. Tinggal di bagian sini diklik ya. Nah, kemudian sudah muncul ya, jadi cukup yang ini ya, gambar batang-batang ini diklik maka sudah muncul ini. Nah, ini beberapa bisa kita ubah untuk warna, misalkan fill and border ya. Ini kan fill, ini bisa diisikan juga, tapi ini kalau sudah jelas seperti ini tidak usah ya. Kita close saja. Kemudian kita close lagi sini, cat editornya ditutup ya. Nah, sudah muncul seperti ini grafiknya. Jadi kelas kontrol itu 10% itu yang warna merah itu remedi. 90% ini adalah lulus. Nah, di sini. Nanti dengan cara yang sama untuk grafik-grafik yang lain kalau dibutuhkan boleh ditambahkan karena ini jadi anu apa namanya dalam konteks penelitian kita itu penting sekali ya. Oh, ternyata kelas bukti efektivitasnya adalah salah satunya jumlah siswa yang remedi versus yang lulus. Oh, ternyata di kelas eksperimen semuanya lulus, yang kelas kontrol ada beberapa yang tidak lulus atau harus mengikuti remedi. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba untuk menyajikan diagram bar ya. Kalau diagram bar itu fungsinya adalah untuk apa namanya? Membandingkan kelas eksperimen versus kelas kontrol. Nah, dalam konteks ini kita gunakan data yang sudah saya siapkan.
Nah, di sini post test ya. Nah, di sini juga ya. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel kelas dan variabel post test. Ya, di sini kita buat variabel baru, variabel kelas. Ini adalah post test. Nah, kemudian kelas ini kita berikan apa namanya kode atau value. Kalau satu biasanya adalah eksperimen atau sebaliknya nggak apa-apa, eksperimen. Yang dua adalah kelas kontrol. Kemudian kita oke. Nah, yang sini tidak butuh desimal ya. Kemudian kembali ke data view ya di sini teman-teman kita akan isikan jadi data post test. Jadi kode satu itu adalah kelas eksperimen ya. Maka di sini saya sudah di sheet yang apa namanya di sheet yang multibar ini ya. Kelasnya ini kan kelas satu itu adalah untuk data yang eksperimen ya. Kit- Kita copy aja sini ya. Langsung saya sampai ke bawah ya. Jadi satu itu adalah data punyanya eksperimen, dua adalah data punyanya kontrol. Saya copy biar lebih cepat. Kemudian kita masukkan di SPSS di bagian sini ya, kelas. Ya. Nah, di sini sudah muncul otomatis ya. Kemudian post testnya berapa? Post testnya juga sama. Kita ambilkan di sini. Ingat post test ya, bukan dimensinya. Kalau dimensinya ini ya, dimensinya ini langsung ke post testnya ini. Kita copy juga langsung. Memang lebih mudah apa namanya Excel untuk grafik itu ya. Tapi ini kan kita optimalkan biar setidaknya tahulah ternyata SPSS juga bisa untuk membuat grafik. Itu. Nah, ini sudah. Kemudian, jadi kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman. Nah, jadi satu ini adalah responden eksperimen sampai dengan ke angka tadi 31 ya. Ini kan 31, karena jumlahnya 31. Kemudian dua itu adalah data pertama untuk kelas kontrol, skornya sekian-sekian. Nah, gimana cara membuat grafiknya? Sama ini gunakan menu Grabs ya, kemudian dikasih dialog. Karena kita pilih diagram bar untuk membandingkan eksperimen sama kontrol, kita pilih yang bar. Nah, kemudian di sini muncul pilihan kalau memang dia cuma membandingkan satu kelas kelas satu dengan kelas satunya lagi, cukup menggunakan simple ya. Kemudian di sini biarkan, kemudian langsung ke define. Nah, di sini karena membandingkan maka adalah end of case, jangan prosentase. Kalau prosentase itu nanti bentuknya adalah dalam bentuk prosentase atau lingkaran cocoknya. Nah, kemudian di sini kita akan eh, di sini ya, variabel apa yang akan diteliti? Kita akan membandingkan rata-rata ya. Rata-rata dari variabel post test. Post testnya masukkan ke sini ya. Masukkan ke variabel yang diuji, post test. Jadi rata-rata dari post test, kategorinya sumbernya adalah kelas. Ini. Nah, kelas seperti ini. Tapi ini belum diubah ya. Sorry ini saya kok bentuknya satu dan dua. Harusnya ini saya riset dulu, tutup dulu ini. Ini kelasnya harusnya tadi kelupaan. Ya, kelasnya bentuknya adalah harus apa nih? Nominal. Ya, karena kode satu adalah eksperimen, dua adalah kontrol. Nah, setelah ini kita ulangi lagi, teman-teman, biar lebih. Ini kita sesuaikan agar sesuai dengan teorinya ya, sesuai dengan apa namanya SOP yang diharapkan. Meskipun di Siskal juga bisa. Ya, ini tadi ini sudah ini tinggal simple.
Nah, kemudian ini kita pilih statistiknya, variabel yang diuji adalah ini, kategorinya adalah kelas. Nah, di sini. Kemudian ini jelas end of case dipilih, ya, ini, sorry ya ini ya, dipilih ini, ya, ini karena statistik yang diuji. Kemudian kita bisa memasukkan title, ya, perbandingan, misalkan perbandingan post test kelas eksperimen versus kelas kontrol. Nah, kita continue. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita apa namanya di OK. Ya, kita OK. Nah, bentuknya gini, sudah muncul. Cuma warnanya kok sama. Nah, ini yang harus kita edit. Ya, harus kita edit. Tapi kalau edit Excel biasanya sudah otomatis ya. Nah, sama dengan cara yang tadi, kita klik 2 kali. Nah, maka muncul jendela editor grafik seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan ini nilai biar muncul nilainya berapa. Klik yang sini bagian icon ini show data label. Nah, ini sudah nanti akan otomatis nah muncul kan nilai eksperimen sekian, kontrol sekian ya. Kemudian kita bisa mengubah warna. Misalkan kita ubah yang mana nih yang sini ya, fill and border. Nah, ini fillnya kan isi ini. Kita ganti warna ini. Nah, kita apply. Nah, sudah berubah warna. Jadi ini untuk memudahkan kita. Warna yang lain juga boleh, silahkan nanti diubah-ubah. Kita close, kemudian kita close lagi di sini. Nah, sudah muncul seperti ini. Ya, ini tinggal di copy paste, ditaruh di Microsoft Word. Nah, ini kan sudah muncul ya grafiknya sudah bagus lah ya. Ini sekilas tuh grafiknya lah, gambarnya lebih bagus ketimbang Excel ya. Excel kan harus pinter-pinter ya. Nah, oke sampai sini bisa diikuti ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Ya nanti kalau susah disimak rekamannya. Sampai sini suara saya masih jelas ya teman-teman ya. Masih, Bapak. Masih, Pak. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kita membuat grafik ya. Grafik untuk dimensi ya. Tadi kan cuma grafiknya adalah grafik langsung pretest post test ya. Pretest post test. Sekarang bagaimana grafik eh, multi seperti ini, fluency, flexibility, originalitas, elaboratif ya. Ini adalah dimensi keterampilan berpikir kreatif. Jadi teman-teman kalau perabot terikatnya ada unsur kreatifnya, maka dimensinya bisa menggunakan torrents ya. Nanti buka teorinya. Ini bukan bukan ranah mata kuliah ini ya. Nah, gimana caranya? Kita akan membagi keterampilan berpikir kreatif ya. Yang satu adalah fluency, dua adalah flexibility, originality, tiga elaboration adalah empat. Jadi di sini kan. Nah, ini saya sudah membagi seperti ini. Jadi angka satu ini kode untuk keterampilan berpikir fluency. Ya. Kemudian yang dua itu adalah flexibility. Nah, ini dua panjang nih, karena memang dua kelas. Ini saya kasih warna ini. Kemudian yang tiga itu adalah apa namanya originality. Ya, jangan warna sama, kita ganti warna. Nah, ini kemudian sisanya adalah kemampuan berpikir elaboratif. Kemampuan untuk membuat yang detail. Nah, nah di sini teman-teman, setiap dimensi itu ada dua kelas. Kelas eksperimen, ya, kode satu. Kemudian dengan kelas kontrol, kode 2. Ya, saya biarkan putih aja ya. Ini juga sama.
kemampuan berpikir flexibility ada dua kelas. Ya, kelas eksperimen, kemudian kelas kontrol kode 2. Ini juga sama, keterampilan berpikir apa namanya? Originality, ya. Ada dua kelas, eksperimen satu, dua kelas kontrol. Yang sini juga sama. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini kan cara ya. Kita akan masukkan ke dalam SPSS. Ya, maka di sini kita akan membuat variable view lagi, ya. Variable view-nya kita, jadi kalau di teori itu sudah saya siapkan juga, teman-teman. Formatnya seperti apa, sudah ada teorinya sedikit. Untuk data yang multiple bar, maksudnya ya, multiple itu, kalau sederhana tadi yang agak kompleks itu bentuknya seperti ini. Variabel kategori keterampilan apa dimensi satu, dimensi 2, dimensi 3 itu kan. Grupnya ada grup satu, grup 2, 1, 2, baru nilai masing-masing. Itu. Nah, kemudian kita buat variabel baru di sini, teman-teman, ya. Ini adalah keterampilan apa nih? Singkat aja lah. Keterampilan kreatif. Nah, nah ini jenisnya, value-nya kita isikan tadi. Ya, bisa kita isikan. Kalau yang apa namanya satu itu adalah fluency, kita add. Dua adalah flexibility, ya fleksibel. Kemudian tiga adalah originality. Kemudian empat adalah elaboration. Nah, kita oke. Kemudian kita buat lagi adalah tadi sudah ada kelas ya. Ini kelas. Kita buat lagi kelas ya. Tapi kelasnya ini kalau tadi kan apa namanya agak beda lagi nih ya. Ini kelasnya ini kita ganti nama lagi. Jadi bukan kelas yang seperti ini enggak ya. Tapi kelas yang modelnya agak memanjang tadi ya. Dari di sini kita ganti nama karena dalam SPSS itu kan nggak boleh sama ya. Harus ada pembedanya, mungkin grup. Nah, grup juga boleh ya. Tapi kalau kelas harus ada kelas apalah ya. Kelas kelas penelitian, ya misalkan. Kemudian nilai post testnya, ya, atau nilai ya, karena harus berbeda. Nah, di sini. Jadi intinya adalah kita ingin membuat grafik bar, ya, dari data ini, ya. Kemudian kita copy paste, masukkan di sini. Nah, kita copy semua, kemudian paste di ini sudah, ya. Ini belum diisi ya, ini ya, ingat ya. Kita isi satu adalah eksperimen, dua adalah kontrol. Hmm. Oke, kemudian proses ini. Nah, akan kita masukkan di sini. Ya, tadi sudah di copy, langsung di paste. Sudah seperti ini memang nggak gitu rapi. Ya, karena tadi kita harusnya membuat sesuaikan variabelnya. Keterampilan kreatif itu kan satu 2 3 4 itu kan variabelnya adalah variabel nominal. Ya, yang grup juga sama, dia variabelnya nominal. Nah, kemudian ini nggak butuh desimal, kita rapikan. Ini juga sama, tidak butuh desimal. Nah, sudah rapi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa, biar lebih bermakna, kita klik ini. Nah, sudah seperti ini. Gimana grafiknya? Proses dengan sebelumnya, yaitu grab. Ya. Kemudian di sini kita pilih legasi dialog. Ya. Kemudian kita pilih diagram bar. Nah, karena di sini adalah sudah terkelompokkan, ya,
keterampilan macam-macam. Setiap keterampilan akan terisi kelas eksperimen, kelas kontrol, artinya tercluster. Kita pilih cluster, kemudian define. Nah, seperti ini. Nah, kemudian akan yang kita uji apa? Yang diuji adalah nilai. Tapi di sini harus diklik dulu under statistik. Nah, kita kelompokkan di sini adalah variabel nilai. Kemudian kategori sumbu X-nya apa? Sumbu X adalah keterampilan macam-macam, ya. Keterampilan berpikir, fluensi dan seterusnya itu kan. Nah, setiap keterampilan itu akan memuat dua kelas. Grupnya masukkan ke cluster sini. Kalau dia butuh grafik apa title kita tuliskan perbandingan keterampilan berpikir kreatif kreatif itu ya bisa juga kelas eksperimen versus kelas kontrol. Nah, kita continue. Dah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik OK ya. Maka akan muncul grafik. Nah, ini geser nih. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama dengan tadi, teman-teman ganti aja. Ini kan belum ada nilainya berapa ya. Kita klik dua kali. Kemudian di sini klik icon ini ya, show data label, maka muncul di sini otomatis. Nah, langsung muncul itu kan. Nah, kemudian kita akan pilih fill L border. Nah, di sini ada fill kan. Kita bisa klik ini mau ganti warna apa. Ini kan sudah dua warna berbeda ya. Kita coba ganti ini. Ya, bagian sini kita klik, kita ganti warna apa. Kita ganti hijau. Ya, kita apply. Nah, ini kan. Kemudian yang lain juga boleh ya. Ini kan harusnya satu-satu ngertinya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Karena ini sudah punya makna juga. Ya, kita tutup. Nah, setidaknya itu setiap di sini ada fluency. Ya, fluency itu salah satu keterampilan berpikir kreatif. Yang warna hijau itu adalah kelas eksperimen, kontrol kelas warna merah. Ya, flexibility dan seterusnya. Itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ini cara menyajikan data dalam bentuk grafik. Grafik lingkaran, grafik bar biasa, grafik bar yang multiple. Nah, ini nanti akan mau tidak mau kan, insya Allah akan dipakai di dalam tesis teman-teman. Ya, ini yang kita pelajari hari ini adalah menggunakan SPSS. Nah, tugasnya apa? Nah, ini harus ada tugasnya ya. Tugasnya untuk kebaikan ibu-ibu semua agar terampil lah ya. Nanti gunakan data post-test, pre-test ya. Tolong data pre-test yang belum saya selesaikan ya. Grafik pre-test kan belum ada. Tadi yang kita olahkan baru data post-test ya. Post-test, data pre-testnya tolong nanti bisa di teman-teman olah ya. Membandingkan pre-test eksperimen, pre-test kontrol kan belum. Nanti tolong dikerjakan. Kemudian pretest 4 dimensi ya, grafiknya seperti ini juga juga belum. Nanti tolong bisa dianalisis atau diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS itu. Oke, sampai sini. Siapa yang mau bertanya atau ada yang belum jelas, silahkan. Izin Pak bertanya untuk tugas. Oke. Ini yang digunakan datanya yang di sheet 1 atau sheet 4, Pak? Oh ya, datanya jelas ini jelas pretest. Ini data untuk membuat grafik macam-macam. Ini dipakai. Nah, kemudian grafik barnya pasti menggunakan data ini, ya. Data pretest kelas kontrol, data pretest kelas eksperimen. Itu pasti, ya kan? Ini nanti diolah. Karena yang tadi kita pelajari di bagian saya demonstrasi itu adalah data post test kedua kelas. Jadi nanti yang sudah saya kerjakan nanti tidak usah dikerjakan lagi, ya. Jadi kan post test kontrol, post test eksperimen, pretestnya kan belum ada.
ya. Jadi pretest as kontrol, pretest eksperimen diolah secara statistik bagaimana. Kemudian dibuat KKM-nya prosentasenya bagaimana. Kemudian terakhir adalah kemudian grafik lingkaran bagaimana. Kemudian diagram grafik bar post pretest pretest eksperimen pretest kontrol ya. Kemudian terakhir adalah grafik khusus pretest ya. Ada 4 dimensi yang sudah saya contohkan tadi atau multibar data pretest ya. Nanti teman-teman ubah lagi ini kan baru ini kan. Nanti harus ada gini, teman-teman harus membuat seperti ini ya, membuat kolom seperti ini ada di bagian LK juga sudah saya berikan formatnya. Oh, nanti yang belum ada tolong dilengkapi. Ya, sengaja tidak saya lengkapi karena biar teman-teman juga bisa sambil belajar. Itu. Gitu ya Bu Indah ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ye. Jadi intinya itu mempraktekkan lagi yang sudah kita demonstrasikan bersama. Siapa lagi yang masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ya, seperti ini tadi ya, ini kan. Nah, kalau belum ada, mungkin sampai sini dulu kegiatan kuliah kita. Nanti tolong tugas-tugas yang belum selesai. Ya, saya tadi mengecek itu masih ada yang belum upload. Ya, ini saya tunjukkan nih 13. Ya, siapa yang sudah upload? Nah, nanti silakan dicek ya. Budian sudah, Anifatur, ya Noviana, Agia Tahta, Teti, Farizatul, Karina, Syahrul, Indah, Kurnia Isabella, Syafira, Yanti, Erni, Sri Cahya ini sudah. Jadi yang belum nanti silahkan bisa segera diupload. Gitu. Kembali, mungkin kegiatan perkuliahan kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya dengan materi yang hampir sama, tetapi kita menyelesaikannya dengan menggunakan Excel. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wabarakatuh. Pak.